Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Anisha Putri, NIM 2020-08159. Sini saya akan menjelaskan materi etika bisnis tentang bisnis dan etika dalam dunia modern. Langsung saja kita bahas. Di sini ada definisi etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata etika yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu eta. Ethos mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, waktu, perasaan, dan sikap cara berpikir. Sedangkan dari arti eta yaitu adat kebiasaan. Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar belakangi terbentuknya istilah etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis atau usul kata, ketika etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu yang biasa dilakukan. Next, di sini ada definisi etika menurut para ahli. Yang pertama itu Kamus Besar Bahasa Inggris tahun 1995, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Yang kedua, Mariani dan Ludigno tahun 2001, menurut dia etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi. Yang ketiga itu menurut White tahun 1993, etika adalah cabang falsafah yang berkaitan dengan kebaikan moral dan menilai tindakan manusia. Next, yang di sini ada definisi bisnis. Ada banyak definisi yang telah ada hingga saat ini. Berikut ini adalah beberapa pengertian bisnis menurut para ahli. Yang pertama itu, menurut Musselman dan Jackson tahun 1992, bisnis adalah jumlah kegiatan yang diorganisir orang-orang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang atau jasa untuk mempertahankan dan memperbaiki standar kualitas hidup mereka. Yang kedua, menurut Bond dan Katz tahun 2002, bisnis adalah semua aktivitas yang bertujuan mencari laba dan perusahaan yang menghasilkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Yang ketiga, Hughes dan Kapper dalam Alma, bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat ada dari Brown dan Petrello, etika bisnis. Business is an institution which produces goods and services demanded by people, yang berarti bahwa bisnis ialah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula. Perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba. Yang terakhir ada menurut Velasquez tahun 2005, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Next, yang selanjutnya ada 3 aspek pokok dari bisnis. Bisnis modern merupakan realistis yang amat kompleks. Banyak faktor yang turut mempengaruhi dan menentukan kegiatan bisnis. Nah, di sini bisnis kegiatan sosial bisa disoroti sekurang-kurangnya dari 3 sudut pandang yang berbeda, tetapi tidak selalu mungkin dipisahkan. Nah, sudut pandang yang pertama itu sudut pandang ekonomis. Sudut pandang ekonomis adalah kegiatan ekonomis yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi, memasarkan, bekerja, memperkerjakan, dan interaksi manusiawi dengan maksud memperoleh untung. Yang aspek yang kedua itu menurut sudut pandang moral,
Dengan tetap mengakui peranan sentral dari sudut pandang ekonomis dan bisnis, perlu ditambahkan adanya sudut pandang lagi yang tidak boleh diabaikan, yaitu sudut pandang moral. Yang ketiga itu dari sudut pandang hukum. Sudut pandang hukum ini tidak bisa diragukan, bisnis juga terkait oleh hukum. Hukum dagang atau hukum bisnis merupakan ilmu penting dari cabang hukum modern, dan dalam praktek hukum banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis pada taraf nasional maupun internasional. Selanjutnya, ada perkembangan etika bisnis. Sepanjang masalah kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah lupa dari sorotan etika. Perhatian etika untuk bisnis seumur hidup dengan bisnis itu sendiri. Sejak manusia terjun dalam perniagaan, disadari juga bahwa kegiatan ini tidak lepas dari masalah etis. Aktivitas perniagaan sudah berurusan dengan etika, artinya selalu harus mempertimbangkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Namun demikian, jika tidak menyimak etika bisnis sebagaimana dipahami dan dipraktikkan sekarang, tidak bisa disangkal juga. Di sini kita menghadapi suatu fenomena baru. Belum pernah dalam sejarah etika bisnis mendapat harian begitu besar dan intensif seperti sekarang ini. Etika bisnis dalam arti khusus ini untuk pertama kali timbul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an dan agak cepat meluas ke kawasan dunia lainnya. Dengan memanfaatkan dan memperluas pemikiran De George, ini kita dapat membedakan 5 periode dalam perkembangan etika dalam bisnis menjadi etika bisnis ini. Next. Selanjutnya ada nilai-nilai etika bisnis. Selain itu juga ada beberapa nilai-nilai etika bisnis yang dinilai oleh Adi Marwan Karim, Presiden Direktur Karim Business Consulting, yang tidak boleh dilanggar, yaitu yang pertama, kejujuran. Banyak orang beranggapan bisnis merupakan kegiatan tipu menipu demi mendapatkan keuntungan. Nah, ini tuh jelas keliru. Sesungguhnya kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan berbisnis, bahkan termasuk unsur penting untuk bertahan di tengah persaingan bisnis. Selanjutnya, kedua itu ada keadilan. Nah, perlakuan setiap orang sesuai haknya, misalnya berikan upah kepada karyawan sesuai standar, serta jangan pelit memberi bonus saat perusahaan mendapatkan keuntungan lebih. Terapkan juga keadilan saat menentukan harga, nah misalnya dengan tidak mengambil untung atau yang merugikan konsumen. Selanjutnya, ketiga ada rendah hati. Jangan lakukan bisnis dengan kesombongan. Misalnya, dalam mempromosikan produk dengan cara berlebihan apabila sampai menjatuhkan produk bersaing, entah melalui gambar maupun tulisan. Pada akhirnya, konsumen memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian atas kredibilitas sebuah produk atau jasa. Yang keempat, simpatik, yaitu kelola emosi. Tampilkan wajah ramah dan simpatik, bukan hanya di depan klien atau konsumen Anda, tetapi di hadapan orang-orang yang mendukung bisnis seperti karyawan, sekretaris, dan lain-lain. Kelima, itu ada kecerdasan. Diperlakukan kecerdasan atau kepandaian untuk menjalankan strategi bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. Berbagai macam bentuk kejahatan non-etis yang mungkin dilancarkan oleh lawan-lawan bisnis. Yang selanjutnya itu ada komponen etika bisnis. Nah, sebelum Anda memulai usaha bisnis baru, Anda harus merencanakan secara menyeluruh. Salah satu cara terbaik untuk menentukan apakah itu suatu ide bisnis yang layak adalah dengan mengevaluasinya. Jadi di sini ada beberapa komponen etika bisnis. Yang pertama itu ada kemungkinan. Langkah pertama dalam menentukan kelayakan suatu bisnis adalah mencari tahu apakah sesuatu yang dapat dilakukan. Misalkan, apakah Anda memiliki ketahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk menariknya keluar? Nah, misalnya, jika Anda ingin memulai sebuah perusahaan produksi, Anda harus memiliki akses ke peralatan video dan tahu bagaimana menggunakannya dengan baik. Yang kedua, anggaran. Anggaran sangat penting ketika merencanakan bisnis, dan sering apa yang menentukan apakah suatu bisnis ini dapat bertahan. Berapa banyak uang yang akan dibutuhkan tergantung pada beberapa faktor, seperti kawasan geografi, industri, akal, berapa banyak staf yang dibutuhkan, sewa, dan peralatan. Anggaran juga harus mencakup semua aspek kegiatan usaha, termasuk gaji karyawan, asuransi, dan pajak. Dan harus ada uang yang
anggarkan untuk keadaan darurat seperti masa kering di mana pelanggan ada sedikit dan jauh di antaranya. Yang ketiga itu struktur. Setiap bisnis membutuhkan suatu struktur hukum. Pilihan meliputi yang pertama itu ada kepemilikan tunggal, yaitu sebuah bisnis sama operasi yang dijalankan oleh satu orang, kemitraan, perusahaan patungan antara dua atau lebih orang yang berbagi keuntungan dan kerugian sesama perusahaan. Kedua itu ada S-korporasi, di mana penghasilan dari bisnis dilewatkan melalui kepada pemegang saham dan perubahan tanggung jawab hukum atau LLC. Yang keempat ada lokasi. Dalam kasus ini, bisnis fisik dengan sebuah bangunan atau toko retail. Lokasi akan tergantung pada target pasar. Sebagai contoh, sebuah toko sepatu high-end harus ditempatkan di wilayah di mana penduduk memiliki pendapat yang cukup untuk membayar barang-barang mewah. Sebuah perusahaan pemasaran harus ditempatkan di sekitar bisnis lain yang mungkin menggunakan layanan tersebut. Yang kelima ada pemasaran. Nah, pemasaran ini meliputi hubungan masyarakat. Periklanan dan promosi ini bagian dari rencana bisnis harus mencatat tempat terbaik untuk mengiklankan. Biasanya tempat pasar target yang membaca ataupun yang bisa dibaca oleh kunjungan. Strategi untuk mendapatkan perhatian media untuk usaha, bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan, dan media untuk pelayanan masyarakat juga dikenal sebagai hubungan masyarakat. Dan apakah untuk menawarkan penjualan khusus, kupon, promosi, membeli insentif, dan keanggotaan pelanggan. Yang terakhir ada kompetisi. Persaingan merupakan aspek penting dari perencanaan bisnis. Anda harus menentukan pemimpin dan industri. Jika seseorang menawarkan produk atau jasa yang sama, dan bagaimana bisnis Anda dapat membedakan dirinya dari bisnis serupa. Ini bagian dari tahap perencanaan adalah jaga waktu untuk menemukan kelemahan kompetisi dan daerah di mana usaha baru dapat memperbaiki yang sudah ada. Kemudian, yang terakhir ini adalah contoh kasus dari etika bisnis modern ini. Itu ada kasus dari perusahaan asbes, perusahaan Amerika, Kansas Asbestos Company, bergerak di bidang perusahaan asbes. Ketika pada tahun 1970-an, semakin banyak peraturan mempersulit produksi dan mengakibatkan biaya produksi naik. Direksi perusahaan memutuskan untuk memindahkan semua pabriknya ke suatu negara Afrika Barat. Jika dihirup dalam kuantitas cukup besar, zat asbes diketahui mengakibatkan penyakit asbestosis dalam jangka pendek dan juga kanker paru dalam jangka panjang. Di Afrika tidak ada peraturan yang melindungi pekerja terhadap occupational diseases ini. Juga dibanding dengan Amerika Serikat, tenaga kerja di Afrika jauh lebih murah. Next. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.